Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriatul Husna dengan NIM 23042159. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan ke-6 dari pemberdayaan masyarakat tentang peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Yulia Hanaselina, SIP MAP. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Apa itu kader? Kalau kita sederhanakan, kader itu adalah orang-orang dari masyarakat yang punya kepedulian dan mau ikut terlibat dalam kegiatan sosial atau pembangunan di lingkungannya. Mereka ini bisa dibilang sebagai penggerak lokal karena mereka turun ke lapangan. Yang bikin kader penting karena mereka bukan orang luar. Mereka tahu kondisi masyarakatnya, baik dari segi masalah, kebiasaan, sampai potensi yang bisa dikembangkan. Jadi apa peran kader dalam pemberdayaan masyarakat? Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kader itu nggak cuman punya satu peran, tapi mempunyai beberapa peran. Yang pertama, salah satunya itu sebagai fasilitator. Kader membantu masyarakat untuk menyadari masalah yang ada di lingkungan mereka, misalnya soal sampah, ekonomi, dan kesehatan. Tapi kader nggak langsung kasih solusi, mereka lebih mengajak ke diskusi bareng supaya masyarakat ikut mikir dan terlibat. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Kadang masyarakat itu sebenarnya mempunyai potensi tapi kurang percaya diri atau malas untuk memulai. Nah, di sini kadang berperan untuk memberikan semangat, sepertinya contohnya mengajak ibu-ibu buat mulai usaha kecil atau mendorong pemuda untuk lebih aktif. Yang ketiga sebagai edukator, kader juga sering jadi penyampaian informasi, misalnya seperti cara hidup sehat, cara mengelola keuangan, dan informasi program bantuan pemerintah. Karena menyampaikan itu orang yang mereka kenal, biasanya masyarakat lebih gampang dan lebih percaya. Yang keempat itu sebagai mediator atau penghubung, kader jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Misalnya bantu ngurus bantuan atau menyampaikan keluhan masyarakat atau menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir itu sebagai agen perubahan. Ini peran penting kader untuk membantu mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih mandiri, aktif, dan gak bergantung terus kepada bantuan dari pemerintah, baik dari manapun itu. Jadi kenapa peran kader itu penting? Kalau dipikir-pikir, kader itu kunci dari berhasil atau enggaknya program pemberdayaan. Soalnya, yang pertama mereka lebih dekat dengan masyarakat, yang kedua lebih dipercaya, yang ketiga paham kondisi nyata di lapangan, dan yang keempat bisa langsung turun lapangan, gak cuman dari teori saja. Jadi kalau tidak kader, biasanya program bagus sekalipun bisa nggak jalan maksimal. Jadi apa saja tantangan yang dihadapi oleh kader? uh, Walaupun perannya penting, kader itu nggak gampang. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi seperti kurangnya pelatihan, jadi kader belum terlalu siap, insentif minim, seperti banyaknya orang yang kerja dengan tidak dibayar atau sukarela, partisipasi masyarakat rendah, atau nggak semuanya masyarakat uh, mau ikut, dan yang terakhir itu kurangnya dukungan dari pemerintah atau pihak lain. Jadi ini yang bikin peran kader jadi kurang maksimal. Dan cara mengoptimalkan potensi kader yaitu supaya kader bisa bekerja lebih maksimal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dikasih pelatihan atau upgrade skill. Kader perlu dibekali kemampuan, misalnya seperti public speaking, kepemimpinan, cara mengelola program, bahkan skill digital. Yang kedua, diberi apresiasi, tidak selalu uang, tapi juga bisa seperti sertifikat, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Ini penting agar kader tetap semangat. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi. Sekarang kader bisa memakai seperti WhatsApp group, media sosial, dan aplikasi pendataan. Jadi biar kerja lebih efektif dan cepat, dibuat lebih terstruktur. Kader perlu punya pembagian tugas yang jelas, jadi nggak kerja sendiri-sendiri dan lebih terorganisir.
libatkan masyarakat, jangan sampai kader kerja sendiri, masyarakat juga harus diajak aktif supaya program berjalan bareng-bareng. Dan yang ketiga yaitu bangun kerjasama atau kolaborasi. Kader bisa bekerja sama dengan pemerintah, kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lainnya supaya program lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi nyata pemberdayaan oleh kader di lapangan. Biar nggak teori saja, kader juga perlu punya strategi yang jelas saat turun ke masyarakat. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan yaitu identifikasi masalah dan potensi. Kader harus tahu kondisi masyarakatnya sebelumnya, seperti apa masalah utamanya, apakah ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan apa potensi yang bisa dikembangkan. Contohnya kalau di suatu daerah banyak ibu-ibu yang bisa masak, itu bisa dikembangkan jadi usaha kuliner. Yang kedua yaitu pendekatan secara personal. Kader biasanya nggak langsung mengajak dalam kelompok besar, tapi mulai dengan pendekatan personal. Kenapa? Karena lebih mudah dan membangun kepercayaan. Yang ketiga itu mengajak partisipasi aktif. Pemberdayaan itu bukan dibantu terus tapi dibuat mandiri. Jadi kader harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Yang keempat itu pendampingan berkelanjutan, karena nggak cuma datang sekali tapi harus terus mendampingi, karena perubahan itu butuh proses dan tidak bisa instan. Contoh peran kader dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama dalam bidang kesehatan, kader posyandu bantu ibu-ibu memahami gizi anak. Dalam bidang ekonomi, kader bantu UMKM kecil berkembang. Dan bidang lingkungan, kader mengajak masyarakat mengelola sampah. Dan dalam bidang sosial, kader membantu pendataan bantuan sosial. Ya, dari sini kelihatan kalau kader itu benar-benar berperan langsung di kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan selanjutnya itu dampak jika peran kader berjalan optimal. Jika kadernya aktif dan didukung dengan baik, dampaknya besar banget, seperti masyarakat jadi lebih mandiri, tingkat kesejahteraan meningkat, partisipasi masyarakat makin tinggi, program pemerintah jadi lebih tepat sasaran, dan terjadinya perubahan pola pikir ke arah yang lebih maju. Dan selanjutnya yaitu inovasi yang bisa dilakukan kader. Di era sekarang, kader juga dituntut lebih kreatif. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh kader seperti digitalisasi program, misalnya pendataan pakai aplikasi, sosialisasi lewat media sosial, dan kegiatan berbasis komunitas seperti kelompok usaha bersama, komunitas peduli lingkungan, dan edukasi kreatif seperti contohnya penyuluhan dengan video, diskusi santai, atau sharing session. Dan jadi kalau dipikir-pikir, kader itu bukan sekedar relawan biasa. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar jadi penggerak perubahan di masyarakat. Tanpa kader, banyak program hanya jadi rencana di atas kertas. Tapi dengan kader yang lebih aktif dan didukung dengan baik, perubahan nyata itu bisa terjadi. Jadi kunci dari pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya ada di manusianya, dan kader adalah salah satu aktor terpenting di dalamnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.